Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatika dengan NIM 18140700024. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Bab 4 dan Bab 5 metodologi penelitian. Adapun subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu deskripsi data beserta contohnya. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti dan orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mendeskripsikan data hasil penelitian eksperimen pada penelitian eksperimen. Teman-teman bisa lihat judul penelitian yang telah saya paparkan. Dari judul penelitian eksperimen tersebut, didapat deskripsi data berupa 1. Gambaran subjek penelitian. Pada bagian ini menjelaskan tempat pelaksanaan penelitian, kondisi fisik sekolah, adapun subjeknya yaitu seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 03 Jamapolo. Negeri 03 Jamapolo sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model make a match, sedangkan kelas 4 SD 01 Jatirejo sebagai kelas kontrol yang hanya menggunakan metode ceramah bervariasi. Yang kedua yaitu gambaran pelaksanaan penelitian. Tujuannya berguna untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran make a match terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Gugus 3, Kecamatan Jamapolo. Yang ketiga yaitu data hasil penelitian. Yang keempat, deskripsi data model pembelajaran make a match. Dan yang kelima, deskripsi data aktivitas belajar siswa. Data hasil eksperimen. Yang pertama, analisis perbedaan kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Yang kedua, perbedaan nilai rata-rata pretest post-test pada kelas kontrol. Yang ketiga, perbedaan nilai rata-rata pretest post-test pada kelas eksperimen. Yang keempat, perbedaan nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, pada kelas eksperimen. Pada poin A, analisis data penelitian. Yang pertama, hasil analisis data populasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi awal populasi sebelum dilakukannya pengambilan sampel. Yang kedua yaitu hasil analisis data awal, menunjukkan bahwa data pretest kelas kontrol dan data pretest eksperimen adalah kontribusi normal. Yang ketiga yaitu hasil analisis data akhir. Yang keempat, hasil uji hipotesis. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara prestasi hasil belajar kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang kelima yaitu uji gain, digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar. Yang keenam, uji dua pihak atau uji T. Yang ketujuh, pembahasan hasil penelitian, di mana di sini disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran make a match berpengaruh signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang kedelapan yaitu implikasi hasil penelitian. Implikasi ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Implikasi teoritis ini berkaitan dengan teori belajar mengenai model pembelajaran make and match. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Implikasi praktis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan peneliti, guru, siswa yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada jenis penelitian eksperimen kali ini yaitu model pembelajaran make and match berpengaruh signifikan terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian deskriptif. Teman-teman bisa lihat dari judul penelitian yang telah saya paparkan, maka didapat hasil deskripsi data berupa 1. Gambaran umum lokasi penelitian akan membahas tentang lokasi, visi misi sekolah, identitas sekolah, fasilitas sarana dan prasarana, biodata guru dan staf MI Maat Islam Kopeng. Selanjutnya, hasil penelitian pada penelitian deskriptif. 1. Proses penerapan pembelajaran daring via Dragon Learn era pandemik. 2. Prestasi siswa terhadap penerapan pembelajaran daring via Dragon Learn. Prestasi siswa meningkat dikarenakan siswa lebih aktif dan percaya diri dalam bertanya.
Selanjutnya, persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran daring via DragonLearn. Tanggapan guru menganggap bahwa penerapan pembelajaran via DragonLearn ini sudah efektif, karena selain mengurangi risiko terpaparnya COVID-19, mereka juga akan mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru. Pada keuntungannya, yaitu pembelajaran seperti ini adalah mereka lebih aktif dan lebih percaya diri dalam bertanya, sedangkan hambatannya terkendala akan jaringan. Selanjutnya, pada jenis penelitian R&D, di sini saya mengambil judul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis puisi kelas 3 pada MI Darussalam, Tajinan, Malang. Untuk bab 4, paparan data penelitian, teman-teman bisa lihat sendiri yang telah saya paparkan di dalam video. Begitupun dengan pada bab 5, pembahasan analisisnya, yang membahas tentang analisis pengembangan media pembelajaran buku bergambar. Mulai dari analisis buku bergambar, analisis validasi, sampai ke analisis. Selanjutnya kita masuk pada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercangkup di dalam keluasan lingkup penelitian. Tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicangkup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Adapun contohnya, di sini saya mengambil jenis penelitian tindakan kelas, yaitu kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Subtopik selanjutnya yaitu cara menyusun kesimpulan. Kesimpulan peneliti adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh yaitu peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe Picture and Picture pada siswa kelas 2 di SD Negeri Bawen 05. Adapun kesimpulan dari judul penelitian yang telah saya paparkan, yang pertama yaitu model kooperatif tipe Picture and Picture meningkatkan keterampilan guru. Yang kedua, model kooperatif tipe Picture and Picture ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, model ini juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, model ini juga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada topik terakhir ini kita akan membahas tentang implikasi. Apa sih itu implikasi? Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Selanjutnya, menurut Islami, pada tahun 2003, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada fungsi implikasi. Fungsi implikasi adalah sebagai pembandingan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru. Untuk contoh di sini saya mengambil salah satu contoh penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe Picture and Picture pada siswa kelas 2 SD Negeri Bawen 05. Selanjutnya, implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui implementasi model Picture and Picture pada siswa kelas 2 SD Negeri Bawen 05.